ini saya dilaporkan karena kebohongan. Oke, supaya yang melaporkan itu jelas ya ijazahnya bawa ke sini. Iya kan baru pasal itu bunyi. Betul. Lah, sampai hari ini aja loh saya dituduh pasal kebohongan. Kebohongan dalam hal apa? Ijazah. Lah ijazahnya mana? Jadi ijazah apa artinya gelar perkara ini ketika ijazahnya nggak ada. Jadi kami semua bertanya. Saya di sini aja fondasi yang paling utama aja bahwa ternyata ya seseorang itu mau jadi presiden ya dengan seseorang mau jadi apa ya mau jadi security aja itu ternyata proses verifikasi terhadap ijazah itu jauh lebih apa namanya jauh lebih tepat dan jauh lebih ketat menjadi security loh. Siaran persnya sudah siap? Siaran pers ya. Jadi ini pernyataan untuk pers. Hari ini Jakarta 11 Juli 2025. Saya Dr. Tifauzia Tiasuma MSc sudah datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi. Kehadiran saya adalah bentuk penghormatan saya sebagai warga negara yang taat hukum untuk menjalani sebuah proses hukum, dan saya sangat percaya bahwa ketika kebenaran itu diberikan jalannya untuk keluar, maka dia akan bisa dibuka tanpa bisa ditutupi lagi. Dan selama pemeriksaan ya yang berlangsung kurang lebih 1 jam, saya menjawab semua pertanyaan ya sebanyak 68 pertanyaan yang saya selesaikan dari pukul 10.15 sampai pukul 11.20 ya. Saya menjawab dengan jujur, dengan terbuka. Sepanjang pemeriksaan saya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang saya yakini. Artinya saya menjawab pertanyaan memang saya bisa jawab, dan saya berkeberatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan substansi atau tidak ada buktinya begitu ya. Dan saya tidak datang sebagai pelaku ya. Saya tidak datang sebagai pelaku. Saya bukan pesakitan, saya bukan tersangka ya, tetapi sebagai saksi atas nurani saya sendiri. Seorang perempuan, seorang dokter, seorang ibu, seorang warga negara yang menyerahkan hidupnya untuk menyembuhkan tubuh, pikiran, dan bangsa ini. Saya tidak pernah menyebarkan kebencian. Saya tidak pernah menghasut. Yang saya sampaikan semua adalah proses berpikir untuk bangsa ini bangkit dan untuk bertanya sebagai warga negara, apakah kita di negeri ini masih menjadi manusia yang merdeka untuk menyuarakan suara dan isi hati kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para relawan yang hadir, kepada semua sahabat yang hadir, dan jiwa-jiwa bangsa ini yang hadir, baik dalam bentuk fisik, doa, maupun kesetiaan yang diam-diam. Saya merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini, karena saya tahu jika suara ini datang dari tempat yang bersih, maka tidak ada ruang gelap untuk memadamkannya. Insya Allah, ini adalah sebuah jalan perjuangan bagi kita untuk membuka kebenaran tentang polemik sebuah dokumen yang selama ini sudah 10 tahun dan membawa korban 2 orang, yaitu Pak Bambang Tri dan Gus Nur. Maka dengan langkah perjuangan saya bersama sahabat saya, Dr. Risman Sianipar, Dr. Roy Suryo, dan beberapa sahabat yang lain yang sekarang ini sedang dipersoalkan di beberapa laporan, kami tidak akan diam, kami tidak akan berhenti sampai kebenaran itu membuka dirinya sendiri untuk demi kepentingan dan kelangsungan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Tifa. Jadi sama tadi pemeriksaan 1 jam dan lancar ya semuanya ya? Lancar, alhamdulillah. Artinya saya juga apresiasi ya dengan Polda Metro Jaya ya. Direktorat apa nih namanya? Amnek. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ya. Saya apresiasi ya karena kami diterima dengan sangat baik. Kami berdialog dengan sangat baik. Mereka juga menerima masukan, mereka juga intinya kooperatif ya satu sama lain ya. Jadi suasananya sangat menyenangkan, kami diterima dengan baik ya, dilayani dengan baik, dan beda dengan pemeriksaan yang waktu di laporan polisinya Joko Widodo ya, saya di ruangan yang sempit gitu ya, ini di ruangan yang lega dan ya representatif lah. Waktu itu juga Dr. Risman bilang waktu itu dia nggak dikasih senderan, kursinya sekarang ada. Ya, jadi ya, berbeda. Lebih manusiawi. Mudah-mudahan Polda ya maupun kepolisian secara umum semakin meningkatkan apa ya servis ya pelayanannya kepada semua pihak gitu dengan baik ya. Saya jadi sama nih ya dengan Pak Joko Widodo ya ketika sesi pemeriksaannya beliau juga 1 jam. Oke. Ya kan, saya juga jadi 1 jam. Ada kesamaan Dr. Tifa dan Pak Joko Widodo ya? Sama-sama 1 jam. Ya. Kalau yang lalu kan 7 jam.
Sekarang saya 1 jam. Ya. Saya 14 jam hari itu. Nah, Kedua kali ya? Berkali. 14 jam. Iya. Bu Kurnia 2 kali 11 jam, 22 jam. 20 jam. Iya. Ya, alhamdulillah saya 1 jam. Berarti dia rekornya ya Bu Kurnia. Nah, ada yang mau disampaikan kepada siapa aja kek, penonton Sentana atau Termul? Ya, sebenarnya begini ya. Saya cuma memberikan masukan kepada kepolisian untuk lebih untuk lebih rasional dalam menerima semua laporan, ya, dan merespon sampai kemudian terjadi pemanggilan saksi ini. Kan kalau semua laporan-laporan yang tidak masuk akal begitu ya, seperti yang saya sekarang jalani ini, kan misalnya kan ada 3 pasal. Pasal 160 itu penghasutan yang mengakibatkan terjadinya korban penguasa. Contoh ya, jadi pasal 160 itu ada penghasut, ya, ada A penghasut. Dia bilang kepada B, itu polisi, mobilnya bakar. Nah, si B membakar polisi, terjadi peristiwa. Nah, itu 160. Karena harus ada material, bukan hanya formil. Kalau dulu, zaman dulu itu, bakar mobil polisi, dia udah bisa masuk tuh. Masuk tuh pasal. Kalau sekarang enggak, bakar tuh mobil polisinya dibakar oleh si B. Nah, sekarang saya menghasut saja tidak, ya, menghasut saja tidak, ya, melakukan perbuatan hasutan saja Apalagi tidak. membakar mobil. Iya, yang terhasut juga nggak ada, apalagi mobil yang terbakar. Dan kalau sudah ada mobil yang terbakar begitu ya nggak sampai 24 jam, polisi kita tuh hebat-hebat tuh. Ya. Biasanya langsung terjadi. Sat. Nah, pasal 160 tuh gini juga, misalnya ini ada si A bilang sama si B, bakar tuh mobil. Si B-nya nggak bakar mobil, enggak. Enggak kena. Dia ngetapel orang. Itu kena Nggak kena. Lain hal. Berbeda. Beda. Jadi itu nggak berjalan. Jadi loh, saya ngetapel orang nggak kena juga orangnya diketapel. Padahal si A ngomong bakar tuh mobil, nggak jadi. Dan harus kepada penguasa, harus kepada aparat. Jadi misalnya kepada orang biasa, misalnya gitu. si A tuh Menghasut. si A lagi di pasar, terus si B itu tukang jamu gitu ya. Nah si A bilang, tuh itu tuh Jamunya gini nih gitu. enggak, dia si A sih ngomong, itu dikeplok tuh tukang beras gitu ya. Itu nggak ada 160, nggak ada. Tapi karena ini pasal berkaitan dengan penguasa atau aparat, ya itu 160. Jadi Termul biar paham tuh. Ya, jadi jangan mengada-ada. Terus ada pasal 20, pasal berapa tuh tadi? Yang kedua dan ketiga itu 28. 28 ya. Pas ayat 2 dan ayat 3 itu kebohongan. Loh, kok jadi saya yang bohong? Yang bohong siapa dalam kasus ini kan? Lah kok jadi saya yang dianggap bohong? Nggak ada. Jadi pasal itu kita patahkan dengan gini. Ini saya dilaporkan karena kebohongan. Oke, supaya yang melaporkan itu jelas ya ijazahnya bawa ke sini. Betul. Ya kan? Baru pasal itu bunyi. Sampai kemarin nggak ada. Lah, sampai hari ini aja loh saya dituduh pasal kebohongan. Kebohongan dalam hal apa? Ijazah. Lah ijazahnya mana? Iya. Kalau ijazahnya hadir, ya berarti saya bohong. Betul. Ya. Lah orang ijazahnya aja nggak ada. Nggak keluar. Kalau ijazahnya hadir dan asli. dinyatakan asli. Betul. Ya ijazah hadir tapi palsu ya sama saja nggak boleh. Nah, kalau untuk asli itu kan harus ada pembanding ya, 3 pembanding. Yang kemarin di Bareskrim digelar perkara ada nggak Bu? Ijazah pembanding dari Bareskrim? Sama sekali. Makanya ini kalau kita bicara ke gelar perkara ya, di mana saya sebagai saksi ahli ya. Jadi di situ itu kan permasalahannya adalah pada keberatan kita atas pernyataan dari Bareskrim terkait dengan konferensi pers. Identik. Iya, bukan hanya itu, ada 34 dokumen yang kita ingin perjelaskan gitu, seperti kartu hasil studi, kemudian transkripnya, kemudian registrasi, itu kan kita sudah punya bahan yang akan kita sampaikan kepada Bareskrim. Saya kira kemarin itu akan di-print loh Bu. Iya, dan satu karena kita akan ngomong panjang lebar, omong-omong panjang lebar kalau ijazahnya nggak ada di situ lah. Jadi apa artinya gelar perkara ini ketika ijazahnya nggak ada? Jadi kami semua saya akan melanjutkan penjelasan saya kalau ijazah ini ada. Lah kalau ijazahnya nggak ada, kita mau ngomong apa lagi? Ada terdiam semuanya. Akhirnya yang terjadi waktu gelar perkara khusus, harusnya sesi yang ketiga itu kita tanya jawab, bahkan berbantah-bantahan gitu ya, adu argumentasi. Tapi itu nggak terjadi. Tidak terjadi. Kita sudah selesai. Jadi kami diberikan kesempatan untuk bicara masing-masing. Kemudian dari Terdumas ya, kuasa hukum dan saksi ahli mereka bicara, lalu selesai sudah. Loh. Padahal kita itu diberikan kesempatan 2,5 jam aja.
bahan-bahan yang kita siapkan itu siap sampai jam 21 loh. Wow. Iya. Bahan yang kita siapkan itu sampai jam 21 pun kita masih siap bahannya. Iya, ibarat Sementara mereka hanya menghadirkan saksi ahli satu, itu pun ad hominem. nggak ada deal. Nggak ada bahan. Hmm. Yang dia sampaikan si saksi ahli malah mempersekusi atau melakukan karakter assassination terhadap Pak Rizwan sama Pak Roy. Si Joshua Sinambela itu ya. Iya, padahal itu bukan substansi loh. Gelar perkara tidak mempermasalahkan pendidikan saksi ahli. Ini ada yang nanya nih, ini dokter apa pengacara sih, pinter banget soal hukum katanya. Ya, dokter Ini itu pakar. Kalau tim kita emang begitu ya. Iya. Pinter Justru itu, semua. jadi ini kan peristiwa-peristiwa ini yang melibatkan saya dan kawan-kawan itu Jadi membuat kita menjadi refleksi ya, bahwa seluruh warga negara harus pintar politik, harus pintar hukum. Ya, betul. Iya. Luas. Jangan sampai kita buta politik, jangan sampai kita buta hukum. Betul. Jangan, sehingga mudah dibohongi. Mudah Di sini dipermainkan. aja, fondasi yang paling utama aja, bahwa ternyata ya, seseorang itu mau jadi presiden, ya, dengan seseorang mau jadi mau jadi security aja, itu ternyata proses verifikasi terhadap ijazah itu jauh lebih jauh lebih tertib dan jauh lebih ketat Iya. menjadi security loh. Kemarin kami nanya juga sama polisi di Barreskrim. Ijazahnya dilihat. Kalau pakai ijazah palsu nggak boleh, katanya bisa diberhentikan. Oke. Sekarang yang terjadi kan, orang-orang yang punya kepentingan terhadap itu dokumen dari presiden itu, dari sejak di Solo, KPUD, sampai KPU di Jakarta, sampai KPU pusat, mereka semua langsung begini semua. Karena ternyata mereka tidak melakukan verifikasi yang ketat. Betul. Tadi Sehingga ya, ibu-ibu ini baru dari KPUD Jakarta loh tadi. Gimana Bu, sedikit. Biar nanti Dokter Tifa yang nemenin kedua kali ke KPU Jakarta ya. Jadi tadi kami ke KPUD DKI ya di Salemba. Memang kami tidak melalui surat untuk audiensi. Jadi kami langsung bawa surat bahwa kami mau silaturahim sekaligus mau melihat dokumen pada saat Bapak Jokowi mendaftar jadi gubernur. Disambutlah kita sama sekretariat. Ya. Dinyatakan bahwa kalau apalagi mau lihat dokumen harus ada surat dulu. Tapi dokumennya ada. Nggak bilang, belum Oh, ada. dia nggak bilang ya. dia mempermasalahkan administrasi, surat administrasi. Oke, kita bilang. Kita udah siapin surat juga. Jadi kita minta hari Senin, kalau nggak hari Jumat. Kalau hari Senin itu tanggal 15 ya? Ya. Selasa 15. Ya. Terus mereka bilang tanggal 15 sampai tanggal 17 mereka ke Pulau Seribu. Waduh, pas banget. Ketua KPUD-nya itu mau ke Pulau Seribu coba. Jalan-jalan ya, enak sekali jadi ketua KPUD. Oke. Oh, agenda rapat pleno. Di Pulau Seribu. Iya, kirain jalan-jalan. Akhirnya kita Jet bilang, ski. ya udah kalau gitu hari Jumat. Kalau nggak hari Jumat kami minta Senin. Ya. Karena kalau lewat dari Jumat udah basi kami bilang. Benar dong? Ya, Iya, kelamaan. udah bukan itu lagi bahan yang kami cari. Nah, betul ya? pertanyaan saya gini, Bu. Seandainya besok Ibu sudah kasih surat dan diterima oleh mereka, terus dicari dokumennya hilang, nggak ada. Nah, itu. Atau kayak saya waktu ke Boyolali tuh, ke Wonosobo, aduh sudah pindah, lacinya pindah, hilang katanya. Gimana Bu? Tadi saya Tanggapan bilang, Ibu sebagai iya, masyarakat gimana? Tadi saya bilang rumah saya tuh kebakaran tahun 2015. Mm-mm. Saya ngurus lagi dong ijazah. Betul. Mulai dari ijazah SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ya, Kan saya di Palembang. ya. Semua data masih ada. Oke, Iya kan? betul. SMP itu data dari kita masuk. Berarti kalau SMP saya 77 sekitar tahun 80 berapa lah itu ya. Itu masih ada. Cuman ya kalau kita di data lama Kira-kira sama kayak Pak yang Jokowi kena lah, rayap ya. itu foto karena ada lemnya. Jadi itu foto itu bolong, tapi data-data semua ada. Jadi kayak buku besar. Oke. Saya bilang kalau SMP saja di daerah data masih ada. Ini KPUD Jakarta seseorang lagi. DKI Jakarta. Orangnya mau jadi gubernur. Masa iya datanya dokumen nggak hilang, ada? iya kan? Oh, Dihilangkan. Nah, itu jadi itu dia. akan jadi satu pertanyaan dan akan menjadi bukti baru juga untuk kita sampaikan ke tim TPUA. Dan disampaikan ke DPR ya, kita kan Siap, mau kita audiensi bawa ke DPR audiensi. juga Nah, rencananya. ya mengenai gelar perkara kemarin kan lucu. Dibilang gelar perkara khusus mengenai ijazah Bapak Jokowi. Pertama, Bapak Jokowi nggak hadir. Kedua, Ijazahnya tidak. kalau kita mau bicara, mau ngebahas jus jeruk atau jus mangga, jus mangganya harus ada dong. Iya. Baru bisa kita cicip, betul kan? Iya. Atau kita mau bahas masalah rendang,
rendangnya harus ada. Iya dong. Iya kan? Jadi kita tahu, oh ini Rasanya jadi rendangnya lapar enak nih, Bu, nih, ngomongin rendang. original nih dari Padang, betul kan? Kemarin rendangnya omon-omon. Nah, Iya. kalau yang dihadirkan cuma bumbu ya, kayak saya nonton ini kemarin di Kompas kan. Kalau yang dihadirkan cuma bumbu, lengkoas, dia Buat serai, apa? micin. Kalau kebanyakan micinnya gimana? Bawa aja pulang ya. Ah, rendangnya nggak ada gitu Nah, loh. ini ada nih pagar laut kasus besoknya kantor menteri terbakar jadi Nah, data hilang. Itu. Nah, apa kita takut Data- setelah dari Pulau Seribu Kejagung KPUD juga begitu. kebakaran data hilang? Seperti KPUD Surakarta juga kan? Iya. Ya, di KPUD Surakarta juga katanya kan nggak Yuk, ada. pindah ke sambil makan Oke. rendang ya. Oke, makasih Makasih ya loh. Ibu, Makasih. makasih Bu Dokter. Sama-sama. Sehat-sehat, Dok. Sekali lagi selamat Amin, amin. sudah melewati Amin, amin. proses dengan baik dan Amin, amin. lancar. Terima kasih Bu. Ya, Makasih Bu Dokter sehat-sehat. dan selamat juga untuk S3-nya sekali lagi. Oh iya. Selamat atas Selesai, Mas selesai. Ini kayaknya seragam semua relawan Dokter Tika sedunia ini. Saya juga S3 S Tongtong. Relawan Dokter Tika sedunia. Jadi, Bang, banyak kali ketidakadilan. Pejuang wanita. Sekarang kita di kepolisian, baik Polda maupun Barreskrim, ya. Ya, ya. Jadi kejadian-kejadian di Indonesia ini adalah kejadian yang aneh dan ajaib. Amin. Ya, habis Kenapa ini. nggak bikin laporan sih? Saya bikin laporan loh. Saya saya Oh iya, nanti kita udah siapin. udah, alhamdulillah. Saya Ya. bikin laporan ke Solo. Laporkan Bang ke Rizwan Jakub. bikin laporan ke Jogja. Ibu bikin laporan. Kami di sini, Iya. KPUD, KPU sama mungkin pengacara Jokowi salah karena kan hoax yang dibilang. Iya, soal akademik, Betul. pembimbing akademik dan seterusnya. Habis itu. ini kami ke Udah itu Palembang. udah Bang Rizwan. Udah Bang Risman ya. Yang ini nanti yang bagian yang lain masih Ya. banyak. Soal KPUD, KPUD Jakarta dan Pasar Pramuka ya. Itu tunggu. Nah, Itu dilaporkan. Ibu ini kan tinggalnya juga nggak jauh dari Pasar Pramuka lah, jadi tahu sedikit banyak. Iya Bu, yang soal itu Bu, soal itu yang harus dilaporkan. Iya, jadi Indonesia ini carut marut. Balik ini kami ke PN tentang apa? Tentang Tom Lembong. Tom Lembong itu terbukti tidak merugikan negara sepeser pun. Tapi dia kena 7 tahun penjara plus harus membayar denda 750 juta. Gimana coba? Jadi tinggal nanya, boleh pakai Shopee Pay Later nggak? Padahal saya bingung ya, Budi Ari yang udah jelas-jelas kok Banyak nggak sekali. dipanggil ya. Betul. Dan kabarnya Budi Ari itu sudah mau ditugaskan ke luar negeri. Nanti kayak Yakult, udah tugas ke luar negeri, tak balik-balik. Oh, Ya. oke. Kemudian kasus-kasus di KPK, kasus korupsi Bapak Jokowi itu sudah dilaporkan dari 2022, nyambung lagi 2023, 2024, tidak ada yang di follow up satu. Sudah punya Gila, ya. HP-nya beliau. Itu. Biar kontak-kontak. Emang luar biasa. Gue minta HP-nya. Kata hakimnya bilang katanya Tom Lembong memperkaya Memperkaya orang lain. Memperkaya orang lain. Memperkaya sih ini importir gula. Udah tahu ya saya Oh, tidak ada. tidak Oh, sudah gila, ada. pokoknya. Ya, sudah Ibu bilang dibolak-balik ini. Oke guys.